Salam restorasi, selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas pemikiran filsafat hukum Yugen Habermas dengan mengambil contoh atau fenomena aplikasi SDGs desa. Pemikiran yang dibahas kali ini adalah tentang ketersambungan dengan video sebelumnya, yaitu dualitas hukum modern seperti Anda saksikan linknya di atas. Dan kita coba lihat kaitannya contohnya itu dengan fenomena kemacetan, kerusakan aplikasi SDGs desa. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa aplikasi itu, Anda bisa cek di Play Store. Di situ saya menjumpai ada satu percakapan menarik gitu ya. Beberapa pengguna, mungkin malah pendamping atau relawan tuh mengkritik dan bahkan ungkapannya sangat keras. Anda saksikan di layar ada ungkapan dalam bahasa Inggris, komentar dari beberapa akun bahwa aplikasi ini kurang bermanfaat. Anda bisa baca sendiri, saya tidak akan membacakan karena memang menurut saya kurang etis juga untuk diucapkan. Sisi lain juga ada komentar-komentar, Anda bisa saksikan di layar juga. Itu kritik tajam karena aplikasi ini sangat mengganggu beberapa kinerja dari pendamping. Nah, kita coba refleksikan dari filsafat hukum. Kondisi teman-teman yang sudah melaksanakan SDGs desa ini, itu tindakannya adalah berupa pendataan. Sedangkan komentar-komentar yang ada di Play Store itu dalam konteks bahasa filsafat hukum Habermas disebut speech act. Speech act ini adalah tindakan tutur. Tindakan tutur itu banyak motifnya. Bisa karena kekesalan, bisa karena jujur, bisa karena merasa tidak bermoral, dan seterusnya. Ukuran rasional dalam speech act itu sejauh dia diungkapkan langsung oleh orangnya, kemudian apa yang diungkapkan itu berhubungan langsung dengan fakta, dan yang terakhir sambung dengan satu dunia normatif dari hukum itu sendiri. Penjelasannya begini, komentar-komentar keras atau speech act yang ada di aplikasi SDGs desa ini menunjukkan satu, aplikasi ini tidak mendukung sama sekali kinerja pendamping. Memang seperti kita saksikan juga di layar, saya sampaikan screenshot beberapa YouTuber yang mencoba untuk mengekspos tutorial aplikasi SDGs desa. Tetapi kalau kita lihat video-videonya akan dibawahnya komentarnya sama, kurang lebih ya, kalau nggak memuji malah tanya bagaimana cara mengatasinya. Beberapa error, bugs error, beberapa kegagalan upload, login, dan seterusnya. Kawan-kawan pendamping ini ada beberapa diantaranya yang melalui YouTube melakukan tutorial dan berusaha untuk merespon potensi konflik yang terjadi antara pendamping desa dengan pemerintah desa dan bahkan masyarakat desa. Karena para relawan-relawan ini kan juga orang yang tahu IT, ada juga yang sama sekali nggak tahu aplikasi digital itu apa. Nah, ini dididik dan dilatih oleh pendamping desa. Tetapi ketika aksi-aksi komunikatif di dalamnya ada bahasa speech act, tindakan tutur, itu tidak sinkron, klaimnya nggak tepat ya kaitannya dengan klaim yang dilakukan oleh kekuasaan negara sebagai pencipta dan pendistribusi aplikasi SDGs desa, maka yang terjadi adalah satu benturan, nah, atau ketegangan-ketegangan. Sehingga kita refleksikan cara berhukumnya kawan-kawan pendamping desa ini ketika mengkritik cara berhukumnya relawan desa, cara berhukumnya pemerintah desa ketika mengkritik aplikasi SDGs desa. Ini dalam filsafat hukum disebut tindakan speech act, tindakan tutur yang dilandasi oleh rasionalitas komunikatif. Inilah yang disebut dunia kehidupan desa. Nah, dunia kehidupan desa ini sebenarnya berlangsung bebas karena tuturan-tuturan yang ada itu tidak pernah memikirkan kepentingannya apa, kecuali bisa melaksanakan tindakan komunikasi satu sama lain. Sayangnya aplikasi SDGs desa ini yang dalam videonya Seto Reko disebut proyek prematur, aplikasi ini banyak mengalami gangguan, bahkan berubah berapa kali. Saya lihat versinya masih seolah-olah itu beta. Nah, ini mungkin saja ada faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonomi, uangnya nggak cukup, mungkin ada aspek refocusing. Kemudian secara politik, kelembagaan untuk mengelola aplikasi ini kurang, entah programmernya, untuk akses untuk servernya, atau hal lain yang kaitan dengan dunia aplikasi. Saya tidak membayangkan memang Kementerian Desa ini akan setara dengan BPS atau perusahaan bisnis seperti Gojek dan Tokopedia gitu, yang punya satu kekuatan server atau cloud system yang begitu dahsyat, sehingga 70.000 lebih desa akan bisa mengakses aplikasi itu tanpa ada halangan.
Kawan-kawan sekalian, kita akan mendalami lagi dalam konteks filsafat hukum Habermas bahwa ada ketegangan antara fakta-fakta, faktisitas empiris dengan norma-norma atau kualitas abstrak. Satu sisi, saya ingin membawa tema yang agak khusus. Pendamping desa ini dalam faktanya sudah melakukan sesuatu, bahkan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan aksi-aksi komunikatif di desa. SDGs desa ini kan sebenarnya aksi untuk mengumpulkan indikator, tapi bukan untuk memastikan SDGs itu ada di desa. Contoh, SDGs itu agendanya misalnya permukiman inklusif. Apakah di desa itu masih ada yang kotor atau tidak higienis misalnya. Nah, sanitasi dan sebagainya itu dipastikan saja dan itu dibawa dalam musyawarah desa. Tetapi yang terjadi adalah aksi-aksi atau dari kekuasaan administrasi pemerintahan ini dengan rasionalitas instrumentalnya menetapkan hasil bahwa dana desa harus digunakan untuk pelaksanaan SDGs. Awalnya saya kira ketika membaca peraturannya itu ada klaim legitimasi normatif bahwa akan banyak program yang akan sifatnya itu mengarah pada SDGs. Ternyata tidak, aksinya hanya berupa pendataan. Jadi tidak terjadi ketepatan klaim antara dari kekuasaan administrasi pemerintahan dengan pendamping desa, pemerintah desa, dan perangkat desa maupun warga desa menjadi relawan pendataan. Nah, dalam konteks hubungan yang tegang seperti ini antara dunia fakta dan dunia klaim-klaim normatif, antara dunia fakta aplikasi itu mengalami kegagalan, mengalami kemacetan, musyawarah juga sudah ditetapkan tetapi aplikasinya malah tidak bisa mengiringi sebagai bentuk dalam filsafatnya itu demokrasi gagal diiringi oleh aplikasi. Nah, di sisi lain klaim-klaim yang ada malah justru menggembuskan satu player. Pendamping desa yang kritis mungkin akan mengalami ketertekanan dalam hal ini. Tidak ada suatu ruang yang bebas, ruang publik yang bebas nggak ada. Kalau mengkritik terhadap pusat data informasi Kementerian Desa, mungkin akan dibalas dengan ungkapan dalam bentuk flyer bahwa pendamping desa itu adalah anak kandung kementerian. Ini menurut saya metafor yang sangat konyol. Kenapa? Karena kalau hubungan menteri atau kementerian dengan pendamping desa itu seperti ayah dengan anaknya, itu akan mengulangi lagi personalisasi kekuasaan. Cara berhukumnya pendamping desa dan warga desa itu hanya melalui jalur kekuasaan, terutama pendamping desa. Kalau pendamping desa itu hanya sifatnya menjadi anak kandungnya menteri, maka namanya anak kandung mau dimarahi kapan aja juga bisa. Sudah benar dimarahi aja juga masih bisa kok. Kalau sudah benar ada uang lebih ya diberi jajan, diberi kompensasi. Nah, ini kan konyol menurut saya seperti itu. Jadi flyer yang menandakan hubungan kekerabatan dalam suatu faktanya bahwa pendamping desa itu dikontrak, ada uang, ada politik di situ. Uang, gaji, politik itu soal keabsahan dia statusnya apa. Ini dalam konteks filsafat Immanuel Kant. Ini yang namanya hukum kontrak, di mana orang yang berkontrak itu ada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Mencapai tujuannya. Nah, cara berpikir ini pun juga sudah mengalami pergeseran. Kalau Immanuel Kant bilang ada metafisika gitu ya sebagai bentuk cara berhukum, di mana hukum itu disubordinasikan pada moral, maka otonomi ke individu, ada free will, dia harus menuju pada prinsip hukum. Contoh konkretnya, pendamping desa akan berupaya sebaik mungkin mengatasi bugs error, mengatasi aplikasi yang mengalami kemacetan itu dengan siasat apapun supaya apa tujuan tercapai. Ini kan menunjukkan bahwa cara berhukumnya ditundukkan pada moralitas. Tetapi kalau ini digempur lagi dengan cara nggak boleh ngeritik, kalau ngeritik nanti malah kena semprit misalnya atau peringatan, atau setidaknya ada mengalami situasi psikis yang tidak nyaman, mungkin hierarki sistem pendampingan yang akan mempengaruhi pendamping lokal desa yang di desa, beberapa desa atau pendamping desa di beberapa kecamatan itu akan tertekan, padahal mereka adalah ujung yang terdepan untuk urusan itu. Nah, saya nggak tahu TA ya pasti pusing juga memikirkan itu, tapi mungkin juga ada yang nggak kurang aware terhadap hal itu. Macam-macam sikap pendamping sebenarnya. Kalau pendamping yang levelnya sudah on top, ya mungkin sibuk melakukan komunikasi politik dan mengucapkan atau speech act tidak akan tutur sabar. SDGs sabar deh guys. Oke kawan-kawan sekalian, itu saya kira satu hal yang perlu ditekankan bahwa ada hak dari pendamping desa untuk mengkritik aplikasi SDGs desa.
Mengapa itu dilakukan? Karena secara filosofis praktek hukum itu ada dalam dunia sehari-hari dan baru dibawa dalam konteks dunia aturan. Jangan dibalik, aturan dulu baru ke perilaku. Ini kita sudah masuk ke era zaman 4.0 kok masih berpikirnya positivistik abad 19. Sekarang kita lihat perilaku konkretnya apa. Pendamping punya hak dan jangan pernah lagi dianggap sebagai anak kandung Kementerian Desa, tapi anggaplah sebagai individu yang bebas, punya tanggung jawab, otonom, punya tanggung jawab dengan memegang teguh otonomi individu, otonomi publik, bahwa aksi-aksi yang dilakukan dalam masa pendataan ini, kalau memang aplikasinya sudah gagal, ya sudah, teruskan dengan aksi-aksi komunikatif dengan relawan. Mumpung relawannya masih banyak, masih bisa ditanamkan kesadaran berdesa. Sedangkan kekuasaan administratif pemerintahan menurut saya hanya tinggal melakukan tindakan korektif. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman pendamping, kritiknya salurannya lewat komentar-komentar di Play Store atau mungkin di grup WhatsApp, direspon aja dengan beberapa tindakan korektif. Tapi pesan saya, dalam cara berhukum ini jangan melakukan tindakan-tindakan koersi, tapi lakukan tindakan yang bernalar. Jelaskan mengapa aplikasi ini gagal, apa koreksinya, lalu bagaimana proses penundaannya dan seterusnya. Dan kalau perlu aplikasi ini dihentikan aja sampai tahun 2021. Setelah itu pakai aja website. Karena apa? Membuat proyek aplikasi digital itu harus kuat. Kalau nggak punya modal besar yang tadi digunakan untuk cloud system, apalagi ada tuntutan nanti multi apps, belum lagi soal mobilisasi dan orkestrasinya, belum lagi nanti kegunaan data ini untuk apa, nanti nggak sinkron lagi dengan Homespan atau nggak sinkron dengan Siskeudes, akan muncul benturan-benturan antara aplikasi, maka akan terarah pada konteks multi apps. Nah, ini kan butuh dana lagi. Apakah dalam masa COVID-19 ini dana Kementerian Desa masih cukup membiayai itu? Saya kurang yakin ya bahwa itu akan terjadi. Mungkin butuh lobby-lobby luar biasa dengan dunia parlemen dan kekuatan lain. Nah, sisi lain, hak dari pendamping desa ini untuk mengkritik, hak rakyat desa juga untuk mengkritik aplikasi ini jangan ditanggapi dengan sensitivitas. Karena cara berhukum kita di era sekarang ini, itu bagaimana hukum menjadi medium integrasi sosial yang menyatukan kembali antara desa dengan kekuasaan negara dan pasar. Sebagai penutup, pada sesi berikutnya kita akan bisa coba mendalami bahwa tradisi berdesa itu bukan SDGs. Tradisi berdesa itu konteksnya bagaimana desa bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Soal agenda SDGs dari luar negeri, agenda-agenda internasional itu hanya untuk orientasi pembangunan nasional. Sedangkan di desa, seperti yang saya contohkan tadi Ponggok, memastikan apa yang telah dilakukan di desa itu. Misalnya menata sumber air, mengelolanya, menjaganya, konservasi, tidak ada eksploitasi, atau tindakan-tindakan lain membuat lumbung pangan, ketahanan pangan, panen raya, dan seterusnya, itu tersambungkan, tinggal dikategorisasikan dalam aplikasi. Jadi kesimpulan saya, aplikasi SDGs desa itu hanya memastikan bagaimana pencapaian SDGs di desa. Jangan terlalu jauh melakukan kolonisasi, ingin mengumpulkan indikator yang jumlahnya ratusan, tapi kemampuan aplikasinya hanya segitu aja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam berdesa, salam restorasi.